Tidak ada obat yang paling ampuh untuk bisa menyembuhkan luka batin kecuali ikhlas, Mbak Zi. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Disengaja? Patah hati yang disengaja. Okay. Kata Imam Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup dan yang paling pahit itu berharap kepada manusia. Jadi ikhlas tuh udah putus. Kita tuh sakit hati, Mbak Zi, terluka karena masih ngarep sama orang. Gimana caranya Ustadz menyadarkan kita supaya bahwa dunia itu nggak selamanya loh. Yang kekal tuh di akhirat. Yang bisa bikin kita bahagia adalah mengejar akhirat. Dunia akan ngikutin. Tapi itu kan nggak gampang, Ustadz. Cuma omongan aja orang bilang lo jangan cinta dunia. Tapi itu nggak gampang untuk dilakuin. Itu gimana tipsnya, Ustadz? Orang-orang menarik selalu bermain dengan pola yang berbeda. So, what is it to take to be a game changer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zizi, apa kabar? Alhamdulillah, Ustaz sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih banyak udah hadir di sini. Boleh silakan duduk, Ustaz. Terima kasih Mbak Zizi. Alhamdulillah. Senang banget bisa ada di sini ngobrol sama saya di sini dan juga berbagi ilmu, bisa sharing-sharing sama teman-teman yang lagi nonton Game Changer. Dan ngomong-ngomong, Ustadz Sony ini adalah co-founder dari PPA Institute. Apa sih PPA Institute itu, Ustaz? PPA itu Mbak Zizi program pelatihan. Jadi kelas training, judulnya Pola Pertolongan Allah. Pola Pertolongan. Intinya kita coba berusaha mengemas ulang konten-konten yang biasa kita dengar dari para ustadz, dari para guru. Biasanya itu disajikan di majelis taklim, di masjid, di pengajian. Kita bawa konten itu ke ruang pelatihan. Kita kemas, kita repackage, kita jadikan satu modul, kita bikin aktivitas, kita sentuh dengan audiovisual, yang tujuannya supaya orang tuh lebih mudah paham, lebih relate, lebih ngena, bahkan orang awam sekalipun bisa menggugah dan mengubah itu. Insya Allah. Backgroundnya sampai akhirnya bikin PPA ini apa? Iya, memang latar belakangnya dulu kita aktif di dunia training, di event organizer. Kemudian hijrah gitu ya Mbak ya, sampai kepengen nilai-nilai Islam itu yang biasa kita dengar di masjid dari para ustadz, bisa loh kita bawa ke dunia training. Dan bisa menyentuh satu jangkauan yang mungkin tidak tersentuh sebelumnya. Kita bawa ke ruang pelatihan. Gitu Mbak sih. Tujuannya seperti apa, Ustaz? Iya, tujuannya kalau bahasa kami Mbak, membumikan tauhid sebagai solusi hidup. Kadang-kadang kita dengerin ayat Quran, dengerin nasihat dari para ulama, itu seakan-akan jauh gitu dari kehidupan. Padahal nggak mungkin Quran itu turun kecuali pasti relate. Betul nggak Mbak sih? Pasti relate. Kisah Nabi, sirah, kisah-kisah hidup para ulama itu sangat relate dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah itu kita bawa, kita bungkus dalam model kelas pelatihan. Masya Allah. Jadi gimana caranya ini dikemas supaya bisa kita lakukan untuk keseharian, berkaitan juga sama pekerjaan. Nah kalau ngomong-ngomong tentang pertolongan Allah, sebenarnya kapan sih pertolongan Allah itu datang? Karena biasanya kan kita mikir kalau kita nggak ibadah benar, kita nggak jadi orang benar, ini pertolongan Allah nggak datang-datang nih. Gimana? Iya, ada satu firman Allah Mbak Zizi di Quran surat Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Jadi kata Allah itu, apakah kamu ngira kamu akan masuk surga begitu saja padahal kamu belum diuji. Kamu belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi yang pertama itu fondasinya Mbak Ziz, setiap kita pasti punya masalah. Selama kita hidup kita pasti punya masalah. Life is never flat. Dan masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Bahkan dari yang ringan, berat, sampai wazulzilu yang menggoncangkan hati Mbak. Dan setiap kita pasti butuh ditolong sama Allah. Sampai tadi kan, ayat itu dibungkus dengan satu kalimat, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Sedekat apa? Ada satu doa Mbak Zizi dari Nabi Musa alaihissalam. Ini mungkin bisa jadi frame yang ngebungkus materi tentang pola pertolongan Allah. Nabi Musa itu Mbak Zizi ketika berhadapan dengan masalah yang cukup berat, harus ngadepin Fir'aun, ngurusin Bani Israel yang susah diatur. Apa yang pertama kali dia minta? Doanya, Rabbi syrah li sadri, minta dadanya dilapangkan.
Baru setelah itu wayasir li amri. Urusan dimudahkan. Jadi ternyata pintu gerbang awalnya itu Mbak Zizi, dada lapang dulu. Kalau ada pertanyaan seberapa dekat pertolongan Allah itu hadir dalam hidup kita, maka seberapa bisa kita mau melapangkan dada kita. Bukan urusan mudah dulu, baru dada lapang. Enggak. Justru dada lapang dulu, urusan jadi mudah. Dan terakhir, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mission accomplished. Masalah selesai, hajat tercapai. Jadi seberapa bisa kita melapangkan dada, ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Bisa melihat keindahan dalam setiap takdir yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Maka mudah-mudahan sedekat itu pula hadirnya pertolongan Allah, insya Allah. Tapi memang itu nggak mudah ya, Ustaz. Apalagi ketika kita sudah mulai, ya bilanglah hijrah. Ya. Hijrah, berusaha untuk istiqomah itu cobaannya luar biasa. Ustaz. Ada yang bilang kan kalau udah hijrah, ya udah nih, udah ngerasa bener, udah ngerasa baik. Tapi justru cobaannya tuh bertubi-tubi, Ustaz. Itu gimana? Iya, ada satu rumus, Mbak. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Saya kemana-mana kalau ngisi kajian, memberikan sesi training di berbagai tempat. Biasanya pertanyaan tentang istiqomah itu pertanyaan paling sering ditanyakan. Yeah. Sampai ada satu rumus Mbak Zizi yang mudah-mudahan ini memudahkan kita untuk dapat formulanya. Rumusnya itu teman. Teman. Okay. Teman itu bisa kita artikan teman dalam arti teman yang sebenarnya. Kita butuh teman bareng-bareng supaya bisa istiqomah, ngadepin seberat apapun ujian hidup. Atau teman dalam artian rumus nih Mbak. Teman tuh terdiri dari beberapa huruf. T-E, M, an. Ya. Yang pertama, T-E. T-E itu apa? Energi, kita akan punya energi yang cukup besar untuk istiqomah menghadapi apapun ujian kehidupan. Kalau kita punya tujuan yang menyentuh sisi emosi. Jadi TE itu tersentuh secara emosi. Emotionally touch. Tujuan itu nggak cukup sampai di rasio. Nggak cukup menyentuh sisi intelektual, tapi harus masuk ke emosional. Kenapa sih Allah itu menggambarkan dalam Quran surga itu begitu indah? Neraka itu begitu mengerikan, naudzubillah. Itu supaya masuk ke dalam relung hati kita sampai ranah emosi. Contoh, Mbak Ziz, contoh paling dekat lah. Ada orang misalkan mau berhenti dan merokok. Pertanyaan saya, orang yang mau berhenti merokok, berhenti dari kecanduannya, dia tahu nggak kalau rokok itu nggak bagus? Secara tahu. Siapa yang nggak tahu? Kenapa masih belum punya energi cukup kuat untuk berubah? Karena mungkin baru sampai sini. Suatu hari, ini kisah imajiner ya. Suatu hari ada satu kejadian, anaknya sakit. Kemudian dibawa ke dokter, ternyata ada masalah di paru-paru. Dan dokter bilang, Pak, ini menurut diagnosa besar kemungkinan karena asap rokok. Bapak merokok ya? Terpukul luar biasa. Pertanyaan saya Mbak Zizi, itu orang itu bisa langsung berubah nggak besoknya? Bisa. Dan istiqomah insya Allah. Karena udah sampai level emosi. Dorongannya udah dorongan emosi. Pengen jadi ayah yang baik, pengen jadi teladan yang baik. Jadi milikilah tujuan yang menyentuh sisi emosi. Itu rumus yang pertama Mbak Zizi kalau kita pengen istiqomah. TE. Makanya ketika saya pribadi, kalau mau ngasih value, ngajarin anak tentang nilai-nilai kehidupan, itu sebisa mungkin menyentuh sisi emosi. Nggak cukup kita bilang, nah ayo sholat. Nanti kamu masuk neraka. Itu jadi pengetahuan aja. Tapi gimana caranya kita masukin nilai-nilai itu kepada anak? Kalau yang diajarkan guru-guru kami itu, coba ajak anak tuh main. Sebelum tidur kita bercanda, kita ketawa-ketawa. Atau ajak main kemana gitu ya. Bikin dia bahagia. Kemudian di sela-sela momen itu kita sampaikan sama anak. Nah, AA sama anak saya yang pertama. Mau nggak nanti kita di surga bareng-bareng lagi kayak gini? Abi pengen kita bareng-bareng lagi kayak gini. Itulah kenapa Abi nyuruh kamu sholat. Pengen kita sama-sama lagi. Itu mengajarkan kepada anak dialog iman yang menyentuh sisi emosi. Itu TE Mbak. Kemudian M. M tuh M-nya 2. M kuadrat ya. Kita butuh mentor, kita butuh model memang. Jadi supaya bisa istiqomah, ya betul tadi yang Mbak Zizi bilang, hijrah tuh mudah. Istiqomah itu yang jadi challenge-nya. Dan memang kita butuh mentor. Kita nggak bisa hijrah sendirian tuh tersesat nanti. Kita butuh guru, kita butuh mentor, dan kita butuh model. Sosok yang kita kagumin, yang paling ideal mulai dari Rasulullah, para sahabat, sampai yang dekat dengan keseharian. Satu sosok yang kalau kita ingat dia, atau kalau kita ketemu sama dia nggak ngomong sekalipun, ada energi iman yang masuk dalam hati kita. Yang gue tuh pengen kayak dia. Nah itu model. TE, M. Nah terakhir AN, saya ambil akhirannya supaya mudah diingat aja. AN itu apa? Menyesuaikan lingkungan, bangun kebiasaan.
lingkungan, kebiasaan. Jadi sesuaikan lingkungan karena jelas ya hadis Nabi, siapa kita dipengaruhi oleh lingkungan kita, dan bangun kebiasaan. Mulai dari membiasakan ibadah yang sedikit tapi dawam. Jadi teman itu mudah-mudahan jadi formula yang memudahkan kita buat istiqomah, Mbak Sisi. Oke, teman. Jadi itu harus dipegang teguh supaya kita bisa ngejalaninnya balance dunia akhirat ya, Ustaz. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal dunia, kebahagiaan itu kan rancu ya. Sebenarnya apa sih tolak ukur bahagia kita di dunia buat manusia kayak kita nih? Sebenarnya seperti apa sih bahagia yang seutuhnya gitu, Ustaz? Iya, kebahagiaan, happiness, atau kalau dalam bahasa Arab tuh as-sa'adah. Itu banyak banget definisinya ya Mbak Zizi. Tapi kalau buat saya ada satu pemaknaan yang begitu indah yang Allah sebutkan dalam Quran. Bahagia itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ketika kondisi jiwa seseorang itu la khaufun, dia nggak cemas, nggak lagi takut, nggak lagi khawatir tentang masa depan. Kenapa? Ya dia yakin Allah yang menggenggam masa depan. Dia titipkan semua urusan kepada Allah. Walahum yahzanun, dan dia nggak sedih lagi tentang apa yang sudah berlalu, karena dia yakin setiap kejadian pasti adalah bagian dari sentuhan sayangnya Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, Mbak Zizi, buat saya itu kalimat yang sangat indah yang bisa merangkum makna kebahagiaan. Masya Allah. Dan gimana caranya Ustaz menyadarkan kita supaya bahwa dunia itu nggak selamanya loh. Yang kekal tuh di akhirat. Yang bisa bikin kita bahagia adalah mengejar akhirat. Dunia akan ngikutin. Tapi itu kan nggak gampang, Ustaz. Cuma omongan aja orang bilang, lo jangan cinta dunia. Tapi itu nggak gampang untuk dilakuin. Itu gimana tipsnya, Ustaz? Logiknya gini Mbak Zizi. Secara psikologis ya, basicnya kita sebagai manusia, itu kita punya dua kecenderungan. Apa itu? Yang pertama tadi, kepengen bahagia. Yang kedua, menghindari penderitaan. Betul ya, Mbak Zizi? Itu setiap orang kayak gitu secara psikologis. Siapapun kita, apapun latar belakangnya. Nah, untuk sampai ke situ, ada dua jalan. Ada dua jalan. Yang pertama jalan kesenangan, yang kedua jalan ketenangan. Ini cuma beda satu huruf, Mbak. Tapi ini beda banget. Ya. Dan kalau orang yang menempuh jalan kesenangan, itu jalannya nggak pernah bikin kita puas. Hedonistic pleasure. Makanya dalam bahasa Inggris pun ada perbedaan antara pleasure dan happiness ya. Nggak pernah bikin kita puas. Bahkan kata Nabi, anak Adam itu, dan ini fitrahnya kita, kalau dikasih satu lembah emas, dia pasti kepengen dua yang lain. Dan tidak akan pernah puas sampai kapan? Sampai nanti tanah kubur yang masuk ke dalam mulutnya. Ya. Makanya kalau yang kita bahas itu material happiness, itu durasinya singkat. Bahkan ada beberapa riset itu yang menunjukkan kalau kita beli barang, itu mungkin kita bisa bikin bahagia. Ada beberapa barang itu menurut riset, cuma bisa bikin kita senang 30 detik, habis itu udah. Nah harusnya kita tempuh tuh jalannya kedua, jalan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya mau ngebungkus pertanyaan tadi dengan satu statement dari Imam Ibnu Taimiyah, Mbak Zizi. Ini kalimat makjeleb banget buat saya. Harusnya ya, kalimat ini nyadarin kita sih. Untuk yang kita kejar tuh akhirat tadi. Beliau bilang gini, kalimatnya gini Mbak Zizi, sungguh kasihan orang-orang yang mencintai dunia. Kenapa? Karena pada akhirnya dia akan meninggalkan dunia, sedangkan dia belum merasakan kenikmatan yang paling besar dalam hidup. Dan gimana caranya Ustaz menyadarkan kita supaya bahwa dunia itu nggak selamanya loh. Yang kekal tuh di akhirat. Yang bisa bikin kita bahagia adalah mengejar akhirat. Dunia akan ngikutin. Tapi itu kan nggak gampang Ustaz. Cuma omongan aja orang bilang, lo jangan cinta dunia. Tapi itu nggak gampang untuk dilakuin. Itu gimana tipsnya Ustaz? Kenapa kata Imam Ibnu Taimiyah kasihan? Karena tadi kita akan ninggalin dunia. Tapi kita belum menemukan kebahagiaan terbesar dalam hidup. Jadi, dan memang membangun kesadaran tuh berproses ya Mbak Zi, dan ini perjalanan seumur hidup. Masya Allah, saya sampai barusan karena merasa tertampar bahwa apa sih yang dicari lagi di dunia ini kalau bukan ketenangan sekarang. Jadi mindset harus dirubah, Ustaz. Bukan hanya tentang senang, tapi tentang tenang. Ada satu slogan sekarang Mbak yang lagi populer bahkan di dunia barat. Mereka bilang inner peace is the new success. Jadi memang the ultimate achievement itu seorang manusia itu memang tenang, bukan senang. Oke.
Aku ambil waktunya sebentar ya. Pada ngerasa gak sih kalau tiap bulan itu, tiap tahun kebutuhan hidup semakin naik? Pengen punya penghasilan tambahan, moms? Mau punya bisnis yang bisa dijalanin dari rumah? Ada solusinya, Ala Nabi Family. Gabung kemitraan Ala Nabi sekarang juga karena banyak banget manfaat yang bisa didapat. Keberkahan berlimpah, didampingi oleh mentor yang expert, yang pastinya gabung bersama Ala Nabi berlimpah cuan. Plus, dapetin hadiah langsung logam mulia untuk yang bergabung sekarang juga. Yuk, tunggu apa lagi jadi bagian keluarga Ala Nabi? Informasi selengkapnya langsung klik di kolom deskripsi ya. Yuk kita lanjut lagi. Dan sekarang juga yang lagi happening adalah tentang healing. Yes. Jadi orang memutuskan bahwa healing itu kita butuh traveling. Kita butuh foya-foya. Kita butuh hedon tadi itu. Tapi ternyata setelah pulang traveling, malah pusing. Jadi sebenarnya kalau mau healing tuh harusnya gimana? Baik. Iya, orang tujuan healing kan ingin melepas rasa nggak nyaman di hati ya Mbak Zizi ya. Betul. Apapun itu bentuknya, cemas, sedih, penat, jenuh. Sebenarnya nggak apa-apa healing, nggak apa-apa traveling. Selama proses healing dan travelingnya itu nyambungin rasa kepada yang punya hati. Jadi sebetulnya ya sebaik-baiknya healing kan ingat Allah. Ya. Ada lagi-lagi rumus nih Mbak, supaya gampang diingat ya. Untuk bisa healing, ya, melepaskan segala belenggu emosi negatif itu, kalau saya punya rumus namanya sajdah. Sajdah itu sadar, jeda, pilih. Saya ulang ya, sadar, jeda, pilih. Yang pertama, kalau kita ngerasa nggak enak, apapun itu ya, yang menjadi sebab kita healing atau traveling, mumet, penat, jenuh, sedih, bosen, sadari itu dan terima. Jangan disangkal, jangan denial, jangan ditolak. Terima, akui. Kemudian jeda. Proses healing dan proses traveling itu kan jeda sebetulnya. Kita mengambil jeda. Jeda itu penting. Mengambil waktu antara stimulus dengan respon supaya apa yang kita respon yang kita berikan itu lebih jernih ketika kita sudah jeda. Tapi apa yang kita isi dalam proses jeda itu? Healingnya apa? Travelingnya kemana? Aktivitasnya apa? Dan sebaik-baiknya jeda itu tadi self-reflection. Ya, tafakur, tadabur, mengadu kepada Allah karena kita tuh nggak punya hati. Maksudnya yang pemilik sejati hati kita bukan diri kita sendiri, tapi Allah al-muqallibal qulub. Nah, dalam proses jeda itu kita mengadu. Bahkan kata Nabi, Mbak Zizi, mengadulah kepada Allah meskipun untuk urusan sandal yang putus. Pernah nggak Mbak sandal putus kita ngangkat tangan? Ya Allah, sandal putus ya Allah. Itu hadisnya ada. Ya, sandal putus, garam di dapur, apalagi untuk urusan yang lebih besar, gitu ya. Penat, jenuh, sedih, cemas, mengadulah kepada Allah. Kemudian yang terakhir pilih. Setelah sadar, jeda, kemudian pilih. Kita harus tahu Allah memberikan kita kemampuan memilih. Jadi kita tuh diberikan kebebasan untuk memilih. Ability to choose respond. Kita mau milih sedih, kita pelihara sedih ini, atau mau kita lepas. Kita mau tetap dalam kecemasan atau mau kita lepas. Kita mau tetap sakit hati atau kita mau maafkan. Itu sepenuhnya ada dalam pilihan kita. Makanya ada satu orang bijak ya, satu kalimat bijak yang mengatakan, tidak ada yang bisa menyakiti hatimu sampai kamu sendiri yang mengizinkan. Jadi orang bisa ngomong apapun, keadaan bisa menyakiti hati kita seperti apapun, tapi untuk bisa bikin kita sakit hati, tetap butuh izin dari diri kita. Jadi pilih, berdaya, dan itu kemampuan yang Allah kasih. Jadi proses healing atau traveling itu, selama di dalamnya ada tadi, membangun kesadaran, memang kita niatkan buat menjeda, dan dalam jeda itu kita sambungkan rasa dengan Rob semesta, dan kita pilih respon-respon terbaik, nggak ada masalah Mbak dengan healing yang seperti itu. Insya Allah. Dan balik lagi semuanya kembali lagi ke keimanan kita ya. Gimana caranya supaya iman kita balance? Supaya nggak naik turun kayak kurs dolar. Gimana? Ya tadi, rumus yang teman tadi. Jadi pupuknya iman kan ilmu. Ini nasihat yang cukup dalam dari salah seorang guru. Pupuknya iman itu ilmu. Ya. Jadi bersering-sering hadir di majelis ilmu, dekat dengan sahabat-sahabat orang-orang yang berilmu, itu bakal jadi energi yang sangat besar buat ngangkat terus iman kita. Yang pasti kita harus sadar, nggak mungkin kita
nggak naik turun ya Mbak. Allow yourself to be human. Kita ini manusia yang pasti naik turun. Karena kalau iman kita terus naik, nanti ada malaikat yang datang nyalamin kita. Selamat bergabung bersama kami. Gitu. Nggak, kita namanya manusia, kita pasti ada naik turun. Tapi pasti ada masa-masa futur. Tapi bagaimana kita bisa punya ganjelan ketika futur? Kata para ulama, sebaik-baiknya futur itu berpindah dari suatu amal soleh ke amal soleh yang lain. Dengan memaksakan diri beramal soleh, mudah-mudahan ngejaga iman. Gitu Mbak Zizi. Jadi kalau bahas tentang bahagia tadi, intinya kita sendiri yang buat bahagia ya. Saat kita yang tentuin mau seperti apa bahagianya. Tapi ya bukan hanya tentang bahagia, tapi tentang itu tadi juga harus diingat ya. Iya, ada risetnya Mbak Zizi. Bahkan ini bisa dibuktikan secara saintifik. Jadi namanya happiness pie. Sebetulnya apapun keadaan di luar diri kita, circumstance, segawat apapun, sericuh apapun, sekeos apapun, itu angkanya cuma 10% bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Semua yang di luar diri kita, itu kalaupun berpengaruh, menurut risetnya para psikolog, itu cuma 10%. Persentase terbesar itu ada pada the internal state of mind. Apa yang ada di dalam. Betul yang tadi Mbak Zizi sampaikan. Tapi memang nggak mudah, apalagi kalau kita pernah punya luka batin. Yes. Cara mengobatinya itu juga harus kita sendiri yang mengobatikan, healing itu tadi. Apalagi memaafkan orang lain. Itu tipsnya gimana, Ustaz? Supaya nggak terlalu baper jadi orang. Jadi curhat nih. Tidak ada obat yang paling ampuh untuk bisa menyembuhkan luka batin kecuali ikhlas, Mbak Zi. Ya. Dan di antara definisi ikhlas yang saya pahami itu, ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Kita tuh terluka karena kita masih banyak berharap kepada selain Allah. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Disengaja? Patah hati yang disengaja. Okay. Kata Imam Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup dan yang paling pahit itu berharap kepada manusia. Jadi ikhlas tuh udah putus. Kita tuh sakit hati Mbak Zi, terluka karena masih ngarep sama orang. Itu udah pasti. Termasuk mohon maaf sama pasangan, sama anak. Tugas kita sama manusia itu ngasih yang terbaik, berikan yang terbaik. Jangan berharap dibalas. Kalau kita mau ngarepnya sama Allah, iya. Kalau kita mau pamrihnya sama Allah. Dan definisi ikhlas yang lain itu pamrihnya sama Allah. Jadi ketika luka, orang yang berharap dibalas sama Allah Mbak Azi, ketika dia terluka, luka itu dia jadikan sebab untuk berharap, ya Rob, mudah-mudahan dengan ini engkau maafin hamba. Mudah-mudahan ya Rob, dengan ini engkau curahkan rahmat dalam hidup hamba. Gak apa-apa ya Allah. Asal dengan ini engkau ridho. Gak apa-apa ya Allah. Asal dengan ini engkau makin sayang sama hamba. Begitu para nabi. Rasulullah kayak gitu doanya. Di tahun kesedihan. Rasulullah itu terluka ketika Khadijah wafat. Sampai para ulama menyebut tahun kesedihan. Pamannya wafat dalam keadaan belum beriman. Dakwah ke Taif dilempari batu, berdarah-darah, dihinakan oleh manusia. Kita kan kadang-kadang dilempar komentar jelek netizen aja udah sakit hati ya. Nabi dulu dilempari batu, dilempari kotoran bahkan. Ya Rob. Sampai bukan hanya melukai hati, bahkan melukai fisik. Tapi ada satu doa dari Nabi ketika dalam puncak kesedihan, dalam puncak luka batin. Apa doa Nabi? Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utba hatta tarda. Terjemahan bebasnya begini Mbak Zizi, ya Allah, terserah engkau. Apapun yang hendak engkau tetapkan dalam hidup hamba. Sehat, sakit, lapang, sempit, sedih, bahagia, dipuji, dicaci, didekati, dijauhi, kaya, miskin, apapun itu ya Rob, hamba terima asal satu aja ya Allah, engkau ridho. Asal satu aja ya Allah, engkau maafin hamba. Asal satu aja ya Allah, engkau makin sayang sama hamba. Maka dengan itu ya Rob, cukup. Hamba ridho. Jadi obat luka batin itu Mbak Zizi, ikhlas, nggak ada yang lain. Nah, itu susah Ustaz. Saya sampai nangis nih. Dan kalau bahas tentang luka batin, kita kan memang sebagai manusia tuh kalau ada rasa benci, ada rasa kesel itu manusiawi ya. Tapi gimana caranya nih untuk kita menghindari ada perasaan benci sama orang lain dan gak mau ngebalas apa yang dia perbuat ke kita? Untuk bisa gini, bedakan antara benci dan gak suka ya. Kalau gak suka itu sangat wajar. Justru kalau kita suka sama semua hal malah aneh. Ketika kita nggak suka terhadap sesuatu itu menunjukkan bahwa kita punya value. Mbak Zizi orangnya tepat waktu. Ada orang yang nggak tepat waktu, Mbak Zizi nggak suka. Itu menunjukkan Mbak Zizi punya value.
Jadi Mbak Zizi orangnya jujur. Mbak Zizi nggak suka sama orang yang bohong. Nggak apa-apa, itu menunjukkan Mbak Zizi punya value. Tapi jangan sampai benci. Okay. Nah, gimana caranya supaya kita terhindar dari rasa benci tadi ya? Pahami prinsip ya hukum keterhubungan. Konsepnya begini Mbak Zi, ketika kita berbuat baik sama orang, kita nolong orang, kita mudahin orang, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang mudahin urusan sendiri. Itu hukum kehidupan. La tabdila li sunnatillah. Kita, begitu pula sebaliknya, kita berbuat buruk sama orang, kita nipu orang, kita mempersulit orang, itu kita sedang mempersulit diri sendiri. Dan itu hukum kehidupan. Gak kemana-mana, ada hitungannya. Allah punya hitungannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah sarran yarah. Jadi ketika kita sadar semua ada balasannya. Allah punya hitungan sendiri. Ini bukan antara aku dan kamu, tapi antara aku dan Allah dan antara kamu dan Allah. Air susu yang saya kasih dibalas dengan air comberan. Nanti balik lagi air susu kok. Mungkin dari jalan yang lain. Air comberan yang dikasih sama orang, kalau dia nggak tobat, nanti balik lagi air comberan. Maka nggak ada urusan. Orang berbuat buruk itu kembali pada dirinya. Tugasnya berbuat baik. Saya berbuat baik bukan karena agar Anda berbuat baik. Enggak. Saya berbuat baik karena Allah meminta saya untuk berbuat baik kepada orang. Kalaupun saya berbuat baik dan kamu berbuat buruk, itu bukan urusan saya. Itu bukan masalah saya. Itu nanti masalah kamu dan Allah. Masalah saya berbuat baik. Orang punya mental kayak begini Mbak Zizi. Mudah-mudahan jadi filter kebencian. Tapi itu sulit, Ustaz. Saya tahu itu nggak mudah banget. Apalagi kalau kita tuh sekarang tujuannya gini, saya hanya mau membahagiakan orang. Yeah. Saya tidak berpikir tentang kebahagiaan saya, tapi yang penting sekeliling saya bahagia. Itu gimana, Ustaz? Itu teori yang totally wrong. Ya. Dan ini bahkan ada satu buku parenting, Mbak. Ini bagus banget. Saya lupa namanya siapa. Tapi intinya begini. Banyak orang yang tadi mengutamakan kebahagiaan orang. Yeah. Padahal kata beliau, kalimatnya begini. Dalam dunia parenting, kadang-kadang orang tua tuh statementnya gini Mbak Zizi. Yang penting anak saya bahagia. Yes. Saya nggak apa-apa, susah. Padahal salah. If you want your children to be happy, you go first. Kita nggak bisa ngebahagiain orang sebelum kitanya sendiri bahagia. Yeah. Logika sederhananya gini Mbak. Kalau kita naik pesawat, ya. Itu setiap kali kita mau naik pesawat, pramugarinya tuh mengulang-ulang demo safety itu ya. Apa kata dia, kalau terjadi sebuah keadaan kemudian masker oksigennya turun, apa kata pramugarinya? Pakai dulu. Anda dulu. Baru nolong yang lain. Ya. Terutama kalau bawa anak gitu kan. Karena naluri orang tua itu pasti pengen ngedahuluin anak. Padahal itu fatal. Itu fatal. Anda dulu. Jadi if you want others to be happy, you go first. Dan orang beriman itu enggak sih? Harusnya ya, orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Makanya, kenapa? Karena dia yakin zat yang menetapkan takdir atas hidupnya adalah zat yang maha baik. Allah itu maha adil. Gak mungkin zolim. Allah itu maha benar. Gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana. Gak mungkin sembarangan. Dan di atas itu semua Allah itu maha sayang. Jadi dia menatap setiap episode hidup yang dipergilirkan dalam hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Karena Allah yang menetapkan ini semua. Bahkan level berikutnya Mbak Zizi, kata guru saya, dari orang beriman itu bukan hanya menerima takdir, tapi mencintai takdir. Gimana tuh Ustaz mencintai takdir? Tadi, membangun keyakinan Allah tuh gak mungkin salah. Oke. Ya. Baik atau buruk takdirnya kita terima, kita nikmatin gitu ya Ustaz. Kata Maulana Rumi begini, aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku tahu yang memberiku masalah juga mencintaiku. Masya Allah, itu levelnya udah beda banget Ustaz. Ini perjalanan seumur hidup memang. Dan butuh latihan, Mbak Zizi. Yeah. Kita untuk bisa main bola aja kan butuh latihan ya. Yeah. Sama, untuk bisa ikhlas, untuk bisa ridho. Makanya kata para ulama, ada satu ibadah yang itu bahkan bobotnya di sisi Allah bisa lebih besar daripada sedekah, bisa lebih besar daripada sholat sunnah, ratusan rakaat, bisa lebih besar daripada puasa sunnah. Tahu nggak ibadah apa? Apa sih? Ibadah ridho. Allahu Akbar. Ada orang amalannya biasa aja, amalan standar lah, tapi dia begitu mulia di sisi Allah. Kenapa? Hatinya ridho. Hatinya ridho.
Makanya ada satu doa yang diajarin sama Nabi, yang kalau bisa ini kita baca setiap pagi, setiap petang. Semua kita hafal. Dari TK kita hafal doa ini. Kata Nabi, kalau kita baca doa ini setiap pagi, setiap petang, itu Allah akan memandangnya dengan sepenuh cinta. Allah akan ridho. Doa yang mana Mbak Zizi, tahu nggak? Raditu billahi rabba. Tentu bukan cuma baca. Kalau baca anak TK juga bisa. Seberapa bisa kita membaca itu dengan sepenuh rasa. Raditu billahi rabba itu artinya apa? Ya Rob, hamba ridho. Engkau Rob hamba. Yang mengatur segala urusan hamba. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Mana yang pasti baik? Keinginan Allah. Kadang-kadang selaras, kadang-kadang nggak selaras. Kita pengen A, kadang-kadang takdir Allah A, selaras. Ada masanya. Kita pengen A, takdir Allah B. Dan ketika nggak selaras, yang terucap dari lisan kita, Raditu billahi rabba. Hamba ridho ya Allah. Engkau Rabb hamba. Engkau yang mengatur segala urusan hamba. Kata Nabi, kalau seorang hamba mengucapkan itu setiap pagi, setiap petang, dalam zikir pagi petangnya, Allah, bahkan kalimatnya, Allah wajib meridhoinya. Allah wajib meridhoinya. Jadi, makanya, bahkan gini ya, kawan-kawan sekalian. Allah itu ketika, mohon maaf, Allah itu ketika menyapa hambanya yang banyak dosa, Allah masih lembut. Allah masih lembut. Misalnya dalam Quran surat Az-Zumar, kita semua hafal. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini yang dipanggil bukan hamba-hamba yang sholat, bukan hamba-hamba yang, tapi yang dipanggil hamba-hamba yang sudah melampaui batas. Artinya apa? Ini hamba yang dosanya udah banyak. Tapi Allah masih begitu lembut memanggilnya, menyapanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah begitu masih lembut, masih mesra ketika menyapa hambanya yang banyak dosa. Tapi dalam hadis qudsi, ketika Allah berkata kepada hambanya yang enggak ridho, perhatikan kalimatnya. Malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda biqadai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwai. Katakan kepada hambaku yang tidak tahu syukur atas nikmatku, tidak mau sabar atas bala dariku, dan tidak ridho atas takdir ketetapanku, cari Tuhan selain aku, keluar dari kolong langitku. Ya. Jadi ridho itu Mbak, mungkin kalau boleh saya kunci jadi satu kata tentang semua yang kita bahas tadi. Pertolongan Allah, apa yang kita bahas tadi? Kebahagiaan, healing, obat luka batin. Kalau boleh saya rangkum jadi satu kata, maka ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan puncak suksesnya seorang hamba itu kan ketika dia ridho dan Allah pun ridho. Maka kita minta, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ya Allah. Engkaulah maksud tujuan hidupku dan ridhomu lah yang aku harap. A'tini ridhoka warodina bikulli qadha'ika khairihi wa sarrihi. Kasih hamba hati yang ridho ya Rabb atas segala ketetapanmu, baik itu enak ataupun gak enak. Ya, itu kita minta terus sama Allah. Dan dengan itu kita akan menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Amin. Gitu, Amin. Jadi pertolongan Allah akan selalu hadir, akan selalu datang ketika kita ridho atas takdir yang Allah berikan, baik itu baik ataupun buruk, dan kita akan selalu bahagia kalau kita sudah ridho. Iya, saya bahkan berani mengatakan nggak bisa kita masuk ke zona pertolongan Allah kalau kita belum menemukan ridho itu di hati. Karena kadang ridho itu hanya lip service. Iya saya ridho kok, iya saya ikhlas, tapi nggak dari hati. Karena itu memang nggak semudah itu kan untuk bisa membuat, meng-create hati kita sendiri ikhlas sama ketetapan yang Allah kasih. Iya. Tapi kata Imam Ghazali nggak apa-apa Mbak Zizi. Maksudnya begini, ada salah seorang yang bertanya kepada Imam Ghazali, wahai Imam, aku nih gimana ya? Aku nih berzikir, tapi cuma di mulut aja, belum sampai ke hati. Gimana wahai Imam? Kata Imam Ghazali, itu lebih baik. Ya, lebih baik hatimu lalai dalam keadaan berzikir
daripada lalai dalam keadaan yang lain. Maka walaupun cuma masih bisa di mulut, nggak apa-apa Mbak. Ucapin dulu, walaupun di sini. Mudah-mudahan lama-lama turun ke sini. Amin. Ya Rob, hamba ridho. Ya Rob, hamba ridho. Raditu billahi Rabba. Insya Allah. Saat terakhir, game changer quotes buat kita semua. Dalam hidup yang cuma tinggal setengah tarikan nafas ini, jangan tanam apapun di hati kita kecuali ridho dan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk, cinta kepada sesama. Maka kalau hati kita dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan syukur, dipenuhi dengan ridho, hidup itu pasti berbeda, berubah, bahagia, damai, ya, dan mudah-mudahan kita jadi hamba yang dekat dengan pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz, dan insya Allah pembahasan kita hari ini bisa membuat kita semakin cinta lagi sama diri kita sendiri, amin, sama Allah pastinya, dan membuat kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.